Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa Allah berada di atas langit, di atas arsy. Kita wajib menetapkan. Tidak mau pakai takwil, langsung Allah di atas langit. Oh, Al-Quran bertentangan. Hadis Jabir yang selama ini dimasyhurkan, Aina Allah fis sama, dia tidak ngerti riwayat lain, memastikan Allah di atas langit. Allah di atas langit. Tidak mau pakai takwil, langsung Allah di atas langit. Polemik dalam masalah agama, terutama permasalahan terkait cabang atau furu, selalu terjadi di antara para ulama, baik ulama salaf maupun ulama kholaf. Namun demikian, dalam masalah cabang atau furu, masih bisa ditoleransi, karena memang perbedaan itu adalah rahmat. Tetapi untuk masalah usul atau pokok agama, perbedaan ini tidak boleh terjadi, sebab sangat bisa membuat akidah seseorang melenceng dari yang seharusnya, bahkan bisa saja keluar dari Islam. Polemik masalah usul yang sering terjadi di antaranya adalah terkait masalah tauhid, yaitu menetapkan Allah bertempat di langit atau di aras. Apakah boleh mengatakan Allah bertempat? Simak perbedaan pendapat para ustadz berikut ini. Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa Allah berada di atas langit, di atas arsy. Kita wajib menetapkan. Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy. Allah berada di atas langit, di atas arsy. Dan ayat dalam Al-Quran banyak tentang ini. Kemudian Nabi SAW juga menetapkan demikian. Ada satu hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi pernah bersabda. Jadi ini hadis qudsi berarti. Kata Allah, Musa, "Lau anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi." Musa, kalau 7 lapis langit dan isinya, bintangnya, galaksinya, bulan, semuanya, langit dan isinya, 7 lapis langit, kecuali aku, kata Allah. Allah bilang 7 lapis langit dan isinya kecuali aku. Berarti Allah di mana? Berarti Allah di mana? Allah di langit. Kalau 7 lapis langit dan isinya kecuali aku, kata Allah, kan begitu. Yang bilang Allah di langit siapa? Allah. Makanya kalau ada ustadz bilang Allah di mana-mana mah aneh. Lawang yang bilang Allah di langit Allah. Katanya kalau orang yang yakin Allah di langit Wahabi. Kan Allah mau Allah Wahabi. Apakah benar Allah di atas arsy, dan apakah arsy harus kita rubah dari mana aslinya, karena tidak mungkin Allah bergantung pada makhluk. Tayyib, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, surat Taha itu. Ya, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala dalam arsy-Nya istawa. Istiwa. Dalam memahami istiwa ini ulama sudah terbagi pada beberapa pendapat. Umumnya dua pendapat. Ada yang mengatakan sudah menempatkan sesuai dengan hukum ayatnya saja. Namanya tafwid. Tafwid itu mengembalikan makna kepada apa yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'annya berkata Ar-Rahmanu, Allah yang Rahman itu 'alal arsy, di arsy istawa. Jadi ada arsy, yang di arsy itu Allah istawa. Apa makna istawa itu? Apakah menguasai? Apakah berdiam? Apakah bertempat? Ataukah ada di situ? Nah, kata pendapat yang pertama, istiwa itu maklum, diketahui sesuai dengan pengetahuan Allah. Karena sesuai dengan hukum Allah, kita tidak perlu kemudian menafsirkan, biarkan ayatnya saja seperti itu. Ada ayat-ayat muhkamat yang pasti diketahui oleh kita, ada ayat mutasyabihat. Dalam ayat mutasyabihat jangan banyak dipertanyakan, karena itu bagian dari tingkat keimanan. Keimanan itu bukan untuk disoal, keimanan itu diyakini. Jadi kalau ada istiwa, ya sudah istiwa. Bagaimana istiwanya nggak usah ditanya, karena segala yang terkait dengan Allah hanya Allah yang memahaminya. Jadi nggak usah banyak ditafsirkan, tidak usah banyak ditakwilkan. Arasnya ada, sudah di aras. Bagaimana arasnya? Nggak usah ditanya. Makanya kata Imam Malik rahimahullah, ya, lihat, al-istiwa'u ma'lumun ma'rufun. Istiwa itu diketahui, itulah istiwa. Was-su'alu anhu bid'atun. Bertanya bagaimana istiwa di aras itu bid'ah. Jadi kalau kata Imam Malik, pertanyaan ini bid'ah. Maksudnya apa? Jangan banyak bertanya pada sesuatu yang sudah jelas aturannya. Bertanya pada sesuatu yang jelas sama dengan nanti membiaskan kita. Dan jangan pikirkan segala sesuatu tentang Allah. Pikirkan tentang kekuasaan Allah sehingga mendekatkan kita kepada Allah. Memikirkan segala hal yang terkait dengan ini, pertama, apa faedahnya untuk antum? Tidak ada. Gak
Gak ada faedah, cuma perdebatan aja, ribut gara-gara ini istiwa, ini bukan, ini takwil, ini bukan. Akhirnya pada ribut, lupa dengan ibadah, lupa dengan awas saling menghormati, lupa dengan saling silaturahim. Gara-gara kasus istiwa semacam ini, ayatnya datang sebagai ujian keimanan, tapi antum tampakkan hal-hal yang melanggar iman, saling mencela, melanggar keimanan. Makanya ketika ada larangan ayat Quran jangan mencela, dibuka dengan iman. Quran surah 49 ayat 11 sampai 12. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum, jangan saling mencela. Ketika menyebutkan jangan saling mencela, ayatnya dibuka dengan kalimat iman. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, itu untuk menunjukkan tingkat keimanan, latihan iman. Kok kenapa antum melanggar iman? Jelas ya? Yang kedua itu menakwilkan. Jadi kalau antum ingin menafsirkan, jangan tafsirkan seenak antum, dibawa pada pemahaman yang beda dengan makhluk. Sebetulnya inti pembahasannya, pemikirannya sama. Apa di antara kesamaannya? Jangan samakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Tanzihu sifatillahi subhanahu wa ta'ala al-khaliq min sifatil makhluk. Menyucikan sifat Allah dari sifat makhluk. Ada yang mengatakan sudah istiwa itu artinya bertempat. Allah punya tempat, tempatnya di arasy. Yang punya tempat itu makhluk. Allah tidak dibatasi dengan tempat. Kalau Allah punya batas tempat, artinya Allah sama sifatnya dengan makhluk. Ya, artinya mujassam itu menempat. Kalau sudah punya tempat berarti menempat sama dengan makhluk. Gak boleh. Kalau Allah kemudian butuh tempat berarti punya kebutuhan. Sedangkan Allah maha luas, laisa kamitslihi syai'. Allah menempat berarti butuh tempat. Ketika Allah tidak ada di tempat itu, di mana Allah? Jelas ya? Nah, itu ada masalah dalam akidah. Makanya kalau antum ingin memahami ini, kalau ingin tetap memaksakan tempat, ditakwilkan. Takwilkan. Jangan dipahami demikian, tapi dipahami dengan nilai yang terkait dengannya. Apa diantaranya? Istawa bimakna istaula, menguasai, mengatur. Aras jangan diartikan dengan bertempat di situ. Ada begitu tidak? Artikan dengan di arasy itulah Allah mengatur, menguasai, menguasai aras, menguasai alam dan sebagainya. Ustaz, ayatnya jelas, ngapain main takwil? Ada beberapa ayat yang memang kita harus pahami dengan takwil. Contoh, misal, teman-teman sekalian, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Jangan kalian menjadi seperti orang yang lupa dengan Allah, maka Allah pun lupa dengan mereka. Awas, awas, hati-hati. Bahkan ayat yang tegas, fanasi Allah, maka Allah pun lupa dengan mereka. Saya mau tanya pada antum, apakah Allah punya sifat lupa? Allah punya sifat lupa enggak? Tidak. Waliyadzubillah. Oh, tapi Ustaz, biarkan kita mengartikan ayat itu. Lupa, biarin lupa aja. Sesuai dengan sifatnya Allah. Oh, bagaimana lupa sesuai dengan sifatnya Allah? Allah enggak punya sifat lupa. Makanya ketika antum ingin memahami sesuatu, mesti hati-hati. Kalau melihat pendapat ulama, langsung jangan diserang. Oh, ini Asy'ari. Asy'ari itu enggak boleh. Ini bid'ah, ini haram, ini dolalah. Sebentar, pelajari dulu kenapa beliau menyampaikan itu. Apa turunan tafsirnya? Apa pemahamannya? Kalau Anda sepakat, ambil. Tidak sepakat, tinggalkan. Misal, saya ingin seperti lebih selamatlah seperti yang pertama. Biarkan Allah di arasy menempat, tapi saya nggak mau tafsirkan. Sesuai dengan keterangan Quran aja. Ambil. Selesai. Dan jangan banyak dibahas. Gak usah banyak dibahas, termasuk jangan ditanyakan. Kalau antum ingin seperti tadi, boleh. Oh, itu maksudnya di arasy, bukan menempat. Bukan tempat ya, karena Allah nggak butuh tempat. Maha kuasa Allah. Itu maksudnya Allah menguasai seperti takwil ayat ini, ayat ini, ayat ini. Selesai. Ta'lamun. Di tempat kami ada kumpulan minoriti yang berkata Tuhan ada atas langit. Ini akidah yang benar katanya. Siapa yang iktikad Tuhan ada atas langit, siapa yang iktikad ada Tuhan atas langit, dia jadi kafir. Adakah betul kumpulan ini? Tuhan ada atas langit. Di mana Tuhan? Di sana. Berarti dia boleh ditunjuk. Kalau dia tunjuk, dia di atas. Berarti dia sama dengan kipas. Maka kita sudah samakan dia, padahal dia laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka tak boleh menyamakan Allah dengan makhluk. Kata kitab syarah kitab Aqidah Tahawiyah, di situ disebutkan munazzahun 'anil jihatis sid, dia suci dari 6 arah. Tidak di muka, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di atas, tidak di bawah. Huwa maujud bila makan.
tapi dia bukan fi kulli makan. Ini banyak fitnah-fitnah ke saya. Somad berkata Tuhan ada dalam bilik temenung. Somad berkata Tuhan ada dalam tempat najis. Dia salah dengar atau dia ingin fitnah saya. Ahlussunnah wal Jamaah, Allah maujud bila makan. Tidak layak disebut tempat dia di mana, sebab dia sudah ada sebelum tempat, zaman dan masa itu ada. Apa kata Imam Ali karramallahu wajhah? Allazi ayyanal aina la yuqalu annahu aina. Dia yang sudah ada sebelum masa itu ada, maka tak layak dikatakan kepada dia di mana sekarang, karena tak sesuai pertanyaan itu. Bagaimana dengan hadisul jariyah, aina Allah fis sama? Jangan memahami satu masalah dari satu hadis. Hadis itu ada syawahid mutabaat yang lain, maka ulama mentakwil yang dimaksud di situ aina Allah, dia tunjuk fis sama, maknanya bukan makanun tapi makanah, kedudukan. Di mana berada tuan raja, dia di atas walaupun dia sedang duduk di bawah, kerana yang dimaksud dia di atas bukan tempatnya tapi kedudukan dia yang tinggi. Kerana mengatakan bertempat, maka hilanglah dia dari kesucian. Allah maujud bila makan, munazzahun anil jihad sid. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga kaidah takwil adalah, selagi memang bukan wilayah akal kita untuk memahaminya, maka ketahuilah hendaknya kita langsung pergi ke wilayah takwil. Takwil itu tentunya dengan dalil. Takwil itu bukan asal, takwil itu dengan dalil juga yang disepakati, dengan dalil yang sudah disepakati, dan itu pun tanpa keluar kepada makna. Seperti mata sendiri, ternyata maknanya bukan ini saja loh. Mata itu banyak maknanya. Bahasa Indonesia juga banyak kok ya, bahasa Arab juga begitu. Ada mata, air, namanya ain. Jadi ain, mata ini juga ain. Jadi mata sendiri artinya banyak. Baru pilihlah di antara makna-makna itu yang tidak mengarah kepada penyamaan kepada makhluk, tidak akan keluar dari bahasa. Lebih dari itu, ambil makna yang lain yang sesuai. Ada orang datang dengan anaknya kepadamu, Anda seorang ustadz. Ya ustadz, tolong anak saya. Dia akan selalu di mataku. Suruh duduk di mata. Maksudnya aku hatikan itu makna. Makanya di situ ada takwil. Nah, takwil itu harus. Yang mengingkari takwil akan menjadikan prasangka buruk kepada Al-Quran. Takwil itulah yang dikatakan oleh para ulama. Ulama salaf juga mentakwil. Hanya nanti ulama kita ada tafwid, menyerahkan kepada Allah, jangan banyak dibahas. Tapi kadang-kadang ada ganjilan, selalu ada tanda tanya. Apalagi ada orang yang punya pengalaman akidah, menyembah manusia, nyembah kepala suku, nyembah ini, maka baru perlu takwil. Yadullah, tangan Allah adalah kekuatan, kekuasaan. Karena kekuasaan ada dalilnya, Allah maha kuasa. Dan secara makna tidak salah, karena yad juga maknanya kekuatan, kekuasaan. Nah, aku tidak mau takwil, baik. Kalau kamu tidak mau takwil, wah ini berbahaya. Yang merusak Al-Quran ya orang-orang yang tidak mau takwil. Misalnya takwil itu bukan membuang, bukan mengingkari, bukan taktil. Takwil itu bukan mengatakan oh tidak ada ayat Al-Quran, tidak ada hadis. Oh bukan, diberi makna yang sesuai. Secara lafadznya masuk, secara makna tidak menjadikan orang itu menyamakan Allah dengan makhluknya. Kan selama ini misalnya, coba kalau tidak mau takwil, walitusna ala aini disebutkan di situ ain, mata satu. Aini itu satu mata. Langsung kita harus meyakini selagi disebut Al-Quran tidak boleh kita mengingkarinya. Apa? Allah mempunyai aini, mata satu mata.
Dia tidak pernah baca Al-Quran. Akhirnya baca suatu ketika, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Matanya jadi banyak. Matanya jadi banyak. Nggak mau tawil, berantakan dia. Oh, Al-Quran bertentangan. Nah makanya Allah sekarang mensifati dirinya, sanut Quran ya, sanut semacam-macam. Allah itu sapa, zat yang menciptakan langit bumi. Allah itu siapa? Yang bikin bainal bahraini hajiz. Allah itu siapa? Yang yujibul muttarra idza da'a. Allah itu siapa? Yang wayaksifus su. Ya sudah seperti itu saja. Jadi menerangkan Allah itu terangkan lewat reputasi Tuhan atau ahwal ya, atau af'alullah, bahwa Allah itu yang menciptakan langit bumi, yang ya sudah seperti itu. Hindari ngomong Allah sing mengarah ke hulul dan jihad, bahwa Allah itu butuh tempat, butuh arah. Geleng-geleng. Tadi kalau suwun sing ngaji kula niku nyifati Allah kama wasofa nafsa, sebagaimana Allah mensifati dirinya sendiri. Ora usah mikir macam-macam, wis saniki nu paham wis macam-macam. Terus dua paham ini menjadi kelompok besar, yang satu disebut ahli sunnah yang takwil, yang satu disebut ahli sunnah yang tafwid. Takwil itu semua sifat Allah yang ada di Al-Quran ditakwil, dianalisis supaya Allah itu tetap mukhalafatul lawatis, bahwa Allah itu beda dengan Allah. Tapi kalau menurut paham Ahmad bin Hambal yang diikuti Ibnu Taimiyah, kemudian jadi tren ulama Wahabi, itu ditafwid. Ya ditafwid itu misalnya ya dua fauqa aydihim, utai tangannya Allah sandure tangannya wong akeh. Berarti Allah di tangan, ya tapi ra koyo tangan wis ngono terus pokoknya. Karena ayat seperti itu tuh saking banyaknya, saking nopo? Banyak. Ya sudah seperti itu. Tapi kita yakin nak tangannya Allah ora koyo tangan. Mergo tangan wis dadi bahasa dari Imam Syafi'i. Tangan wis dadi bahasa. Dadi ora kudu tangan yang bentuk fisik sing mbok mangan iku mboten. Misalnya tangan-tangan raja, manane ya kekuasaan raja. Misalnya lempar batu sembunyi tangan. Mau tangan bisa disembunyikan ning ndi. Pokoke wong ora tanggung jawab jenenge lempar batu sembunyi tangan. Mun wis dadi bahasa iku ora ono maknane. Nggih. Makanya teorinya Imam Syafi'i itu sederhana. Sesuatu yang sudah menjadi bahasa itu ora perlu ana maknane, pokoke ngono. Pokoke ngono. Wis pokoke ngono. Ya pokoke. Kalau beri beberapa contoh. Kalau ada kasus di Wonokromo, kemudian intelijen di Jakarta tahu. Bahasanya kan kasus di Wonokromo di Bantul diketahui oleh Jakarta. Terus kita takut, diketahui nganggo apa? Ya nganggo moto. Masa Jakarta iso delok? Ya diketahui manane roh, nggo roe nganggo apa pokoknya diketahui kok takoki kudu nganggo. Jadi kadang-kadang wong itu terlalu banyak khayal, diketahui, tahu itu harus pakai alat itu mata. Kalau jauh berarti tidak tahu. Yo kasus maknane Quran nganggo ngono edan bareng dari Imam Syafi'i. Wong ape edan wae aja. Ya ape edan wae kok aja. Dia sudah seperti itu. Ya kalau orang jalan kayak haji jare dawuh pangeran ya ngoten. Syaratnya haji mlaku maring Baitullah. Wong numpak mobil ya jenenge mlaku. Terus kowe apa Jumatan? Orang kalau ke Jumatan itu dihitung jalannya per jangkah sami. Nah numpak mobil dia oleh itu. Ora ono jangkaane. Berarti putrane rodo. Wis rasa ngono pokoke wong ngger maro masjid ku ono ganjarane. Senengane kok takok jelimet.